Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Data dari Semarang. Gini Banu, saya mau menanyakan mengenai di zaman ketika Nabi Muhammad masih hidup secara jasad, itu zaman itu memang benar-benar membutuhkan Nabi Muhammad secara jasad. Nah, di zaman ini kita lebih membutuhkan. Saat-saat ini kita memang lebih membutuhkan. Nah, untuk ajarannya memang ada. Nah, kita butuh pembimbing yang menyampaikan ajaran tersebut. Lalu yang kedua, saya ini mengetahui ada seorang guru rohani di dalam ajaran itu mengajarkan tidak membunuh hewan. Nah, berkaitan dengan Idul Adha, saya ingin mempertanyakan mengenai hakikatnya, bagaimana kita ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita membunuh ciptaannya. Bagaimana hakikat dari Idul Adha itu? Terima kasih. Masalah mursyid gitu ya. Nah, ini masalah problem mursyid ini. Ya. Oleh karena itu, ya kalau menurut saya zaman sekarang kita lebih baik belajar dan belajar. Dan kepada siapapun jangan sampai bertaklid buta. Rasulullah sendiri bersabda, jadi kalau kamu ragu tentang suatu, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Dan hati itu tidak pernah dusta. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah dusta terhadap apa yang dia lihat. Karena zaman sekarang ini banyak mursyid-mursyid yang menurut pengamatan saya itu belum mursyid. Dan itu sangat berbahaya. Gitu ya. Ya saya tidak usah cerita. Kalau saya ceritakan saya bongkar tharikat di Indonesia sampean, wah ini sedang rusak. Gitu ya. Saya punya pengalaman yang banyak tentang dunia itu. Betul. Punya pengalaman yang banyak. Wong pernah di Yogyakarta itu ada pengurus thariqah tandingan kok. Piye kalau thariqah itu ada pengurus tandingan? Wong thariqah ini kan tidak boleh mengejar dunia. Nah, kalau ngejar untuk jadi pimpinan thariqah, ini kan sudah mengejar kedudukan. Apalagi ini sudah hampir pemilu. Jadi posisi sebagai mursyid, sebagai pengurus sebuah thariqah itu penting sekali, gitu loh ya. Karena bisa jadi broker. Paham? Karena para calon itu tidak perlu ketemu jemaah, cukup ketemu sama mursyid yang garis miring broker itu nanti. Tolong itu hati-hati dalam hal ini ya. Hati-hati apalagi urusan itu. Jadi sampai hati-hati, jangan kok gampang memursyidkan orang. Nah, daripada sampean repot, yuk ikut Allah, ikut Rasulullah. Gitu ya. Itu saja. Saya tanya sama Anda, biasanya orang yang mengikuti thariqat itu menentukan siapa mursyidnya ataukah mursyidnya memperkenalkan diri sebagai mursyid? Oke, udah enggak apa-apa, itu saya seneng aja kalau orang ngerti itu mursyidnya, wasted ya. Ning iki aku ya ora arep ngenyek ora piye. Wong kowe iki milih lurah wae ya salah. Kowe iki milih bupati salah, milih gubernur apa meneh, milih presiden apa meneh. Lah kok milih mursyid sing ora ketok, ya toh? Nek presiden kan profesionalitas kelihatan, kecakapannya kelihatan, diplomasinya kelihatan, masih lumayan. Nek mursyid kan kowe kudu riset tenan atine, akhlaknya dan seterusnya gitu. Tapi ya sudah ada apa-apa. Kalau ngelihat kebiasaan di Indonesia kan kini salah pemimpin terus tuh. Milih ulama salah, milih kiai salah, milih ustadz salah, sapi turut. Tapi ora apa-apa wis. Terus ke wis ora masalah, aku ora masalah. Pertanyaan saya yang kedua, mursyid itu bisa nolong muridnya ndak di akhirat? Bisa. Loh, bagaimana caranya? Atas hak apa dia bisa menolong? Setahu saya, kita hanya bisa ditolong oleh 3. Sedekatin jariyah, sedekahmu dhewe sing iso nulungke, jariyahmu dhewe sing iso nulung. Nomor 2, ilmun yuntafa'u bihi, ilmumu yang bermanfaat yang akan menolongmu. Nomor 3, anakmu yang soleh yang mendoakanmu. Kemungkinan keempat adalah syafaat Rasulullah. Bahkan itu kemungkinan pertama. Kalau Rasulullah pasti bisa menolong kita, karena dia punya hak prerogatif yang namanya syafaat untuk menawar nasib kita di akhirat. Kudune mlebu neraka iso dadi mlebu swarga misalnya ngono ya. Itu Rasulullah. Tapi selain Rasulullah ada nggak yang bisa menjamin nasib manusia yang lain? Tidak ada. Saya tidak berani jadi mursyid karena saya tidak bisa menjamin nasibmu di depan Allah, Mas. Jadi saya kagum kepada orang yang berani menjadi mursyid.
Saya sangat kagum. Saya tidak berani karena saya tidak bisa menolong Anda. Saya menolong diriku sendiri pun belum tentu, apalagi menolong murid-murid saya, apalagi muridku wakeh gendo-gendo pisan. Nah, mau aku itu loh Mas ya. Jadi saya tidak keberatan, pasti bagus kita menempuh proses lelaku batinia dengan pembimbing yang baik, dengan mursyid yang baik. Masalahnya adalah apa kalian punya kriteria untuk menentukan ini mursyid apa bukan, ini mursyid yang benar apa bukan, bagaimana caranya? Caranya kowe ngerti piye gitu ya. Nomor loro, nek ana wong ngaku mursyid, nek aku cenderung ora percaya gitu loh. Karena dalam Islam itu sifatnya adalah ora ana imam nang masjid, kene do makmum kene, tak imami, lah ora ana Mas. Imam itu didaulat oleh makmum, dipercaya untuk menjadi imam. Tapi kalau ada seseorang menawarkan diri jadi imam, berarti dia bukan imam sholat. Itu ya Mas ya. Jadi kalau saya tidak berani Mas, makanya saya tuh sampai hari ini saya nggak berani ngimami loh Mas, kecuali pas kepaksa. Di Tulungagung saya terpaksa, tapi saya nggak bisa meneruskan rakaat kedua. Karena saya begitu rakaat kedua saya mulai baca surat, saya sudah nggak kuat lagi. Saya sudah nangis, aku nggak kuat Mas, jadi imam Mas. Dan aku kewuh karo Kanjeng Nabi Mas. Saya tahu diri lah gitulah. Saya tidak akan pernah mengakui bahwa saya baik. Maka saya juga tidak menuntut orang mengakui saya orang baik. Saya aja tidak ngakuin. Saya ini pengikut Nabi Adam dan Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khosirin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi saya tidak berani Mas. Kalau dipaksa didaulat wajib. Tapi kalau saya menawarkan diri tidak. Karena kalau saya yang menawarkan diri jadi mursyid, jadi camat, jadi presiden, jadi apapun, Tuhan tidak berurusan dengan saya. Saya yang harus mengurusi sendiri semua akibatnya. Jadi saya tidak berani Mas. Oh kok mursyid, kue anak buah kue aku ora wani ya Mas. Jadi tolong teman-teman, Anda bukan umat saya, Anda bukan santriku ya dudu. Gue memang putuku toh, gue memang ngundang mbah toh. Lah iya, dah. Dan itu kan kemesraan kemanusiaan aja. Tapi tidak kehebatan nilai. Di Ma'iyah kan tidak, yang di depan ini hebat terus Anda tidak hebat, sini alim Anda ulum. Tidak ada. Di sini kita sama-sama belajar dan tolong diingat, yang mutlak Allah sama Rasulullah. Tapi selain itu sama, tidak ada yang mutlak. Terserah dia ulama, terserah dia pedagang, terserah dia ketua majelis ulama, syekh, maulana, apapun saja selain Allah sama Rasulullah tidak mutlak. Maka kalau saya menghindarkan diri dari semua itu, dan saya tidak berani menghalangi hubunganmu dengan Allah, saya tidak berani berada di antara Anda dengan Allah, ngerti lah? Ini maksud, jangan ada siapapun di depanmu. Kalau Rasulullah berada bersama Allah. Tapi kalau di antara Allah dan saya ada siapa-siapa, aku mau. Saya pernah jadi pengurus IJMI zaman dulu Mas tahun 89. Saya rapat di pesawat dengan Pak Habibie. Pak Habibie ketuanya, saya kepala bidang kebudayaan. Kemudian dirumuskan di pesawat itu bahwa ada kewajiban bagi pengurus IJMI untuk sholat 5 waktu. Aku mau. Nah. Loh, kok menolak sholat 5 waktu? Saya tidak menolak sholat 5 waktu, tapi saya tidak mau sholat 5 waktu ingat wajahmu. Aku ingin sholat 5 waktu hanya Allah yang ada di depanku, tidak ada IJMI, tidak ada Habibie, tidak ada siapapun. Dan sekarang ini kalau aku sholat, kalau orang Indonesia sholat di depan Allah, di tengah antara Allah dengan dia, itu ada macam-macam maklar yang menakut-nakuti jamaah. Apa? Kamu nggak ngerti Quran loh, belajar sama aku, gitu kan? Kamu udah ngerti sanad, matan, asbabun nuzul, udah ngerti tak gue? Dah, kamu udah bisa bahasa Arab, kamu dari mana ilmumu? Kamu udah ngerti kitab kuning? Dah, kamu ikut saya, kan gitu. Terus kamu kemana bilang, kata ustadz saya, kata kiai saya, kok nggak kata Allah, kata Rasulullah, kok kata kiai saya? Termasuk sarjana-sarjana ini. Dia jadi sarjana dilantik oleh sarjana sebelumnya, betul nggak? Sarjana yang melantik Pak Ilyas dilantik oleh sarjana sebelumnya terus sampai zaman Yunani. Sarjana yang pertama siapa yang melantik? Sah apa tidak? Sah apa tidak sarjana yang pertama itu? Tidak sah. Berarti sarjana berikutnya yang dilantik tidak ada yang sah. Loh,
Kalau sarjana yang pertama yang dilantik tidak oleh sarjana itu dianggap sah, mari kita bikin kamu juga sarjana. Betul enggak? Sopo ae iso dadi sarjana. Kan begitu. Jadi kowe aja kapusan. Dunia iki menghapus-hapusan ngono kuwi. Ngono lho, aja rumangsamu nek sarjana mesti bener. Nek ahli sejarah ini mengatakan jare sapa? Wis pokoke bener wong Madura. Belum tentu, tidak tentu, tidak tentu. Orang Madura itu sangat kritis dan sangat hati-hati. Itu loh. Makanya pemberani sama Allah karena dia benar-benar dekat sama Allah. Itu. Alah, Madura ini. Saya kalau cerita banyak sekali. Gitu. Jadi Mas gitu Mas ya. Terus soal mursyid pokoknya gini, tidak apa-apa Anda cari mursyid. Siapapun tidak apa-apa. Saya seneng, dan itu memang penting gitu ya. Masalahnya cuman kok ngerti kalau kamu kalau udah mursyid. Lah ya ora iso to kowe. Lah wis rasa golek. Sing takon koyo ngono iku sak Indonesia, sak donya. Tidak mungkin semut menilai gajah. Tidak mungkin semut menilai luasnya laut. Kamu tidak cukup untuk menilai sesuatu yang lebih besar dari kamu. Makanya sudah sekarang belajar Quran, belajar hadis dan menjamin dengan nurani dan akal sehatmu untuk berlaku akhirati, untuk berlaku kondusif terhadap ridho Allah di akhirat nanti. Mulai Mas. Nah, tapi jangan segan-segan tanya ke kiai. Nek meng takon ora apa-apa to Mas, ora perlu dhewe kelakuan apik to. Kan mengko ndelok pendapate. Tapi kalau mursyid itu kan sedikit di bawah Nabi to. Harus maksum, harus mahfud, harus apa lagi itu? Terjaga. Dan itu kan sangat sukar Mas. Orang saiki ki Mas, angel Mas ngakoni wong apik. Mulane kowe nek gampang ngakoni wong apik iku mengagumkan. Kowe tak tahu ora tahu ngarani aku wong apik to. Kowe paling ngarani aku wong pinter. Ning apikku ora tahu kok akoni. Betul enggak? Semua pejabat, semua menteri, presiden semua ndak ada yang bilang saya orang baik. Paling pol kae wong ngerti, wong pinter, tapi ora ono sing ngarani aku wong apik. Dan saya bersyukur saya tidak diarani baik. Karena orang baik yang masih hidup itu ancaman bagi orang banyak yang kebanyakan tidak baik. Maka tidak pernah diakui kebaikan orang karena itu merupakan ancaman. Kowe nek nang kantor dadi wong apik dhewe kira-kira kowe disenengi bosmu apa dianggap ganggu iki bocah iki wel iki wah so alim ngono ta? Gitu. Karena orang baik merupakan ancaman sekarang di kantor-kantor, di mana-mana di birokrasi. Kalau sudah mati baru semua mengakui kebaikannya. Tidak apa-apa nek wis mati diakoni apik wong wis ora dadi ancaman wis mati arep ngopo. Gitu loh sekarang yang terjadi Mas. Oke. Kemudian yang soal menyembelih apa tadi istilahnya Mas? Gini, saya tanya, tolong kita berpikir dalam makyah ini dengan kelengkapan, dengan esensi dan kelengkapan, dengan substansi dan keutuhan. Gini, yang tidak boleh itu nyembelih hewan waktu kurban atau nyembelih hewan. Jadi nek hukum ini kira-kira Mas, apa bergantung momentumnya, apa nyembelih hewan itu tidak boleh? Kenapa? Kenapa kalau pas Idul Adha kok tidak boleh, kalau di luar Idul Adha kok boleh? Rasionalitasnya piye? Kok oleh sentimen karo Islam? Kenapa Mas? Jadi gini, tolong dengarkan, yang tidak boleh itu menyembelih hewan di saat itu korban, ataukah menyembelih hewan itu sendiri tidak boleh? Yang mana? Tidak membunuh hewan kapanpun, tidak mengkonsumsi hewan juga. Jadi gini, yang dikecam itu menyembelih hewan waktu Idul Kurban atau menyembelih hewan itu sendiri dikecam? Menyembelih hewan itu sendiri. Oke, Tit. Jadi pokoknya ojo mbelih sapi, ojo mbelih kebu, ojo mbelih wedhus, ojo mbelih pitik, ojo mbelih bebek dan lain sebagainya. Tit. Coba kamu simulasi sekarang. Jadi jangan ada ayam mati kecuali mati dengan takdirnya. Jangan ada sapi, kerbau dan binatang apapun lainnya yang mati tidak karena secara alamiah. Wes Mas, saiki hitungan Mas. Di Semarang ini wong dodol ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek piro jumlahnya? Semarang wae. Ojo ngomong kathah, rada dihitung tenan sithik gitu. Sehari kira-kira ada enggak 10.000 ayam? Lebih, berapa kira-kira Mas?
Oke, 10.000 weh. 10.000 ayam. Oke, sehari. Kambing sehari sak Semarang tok, sak kutha wae, rasa sak kabupaten, sak kutha Semarang, Kota Madya. Kira-kira berapa kambing yang disembelih untuk Semarang tok sehari? 5.000. Sapi 1.000. Oke. Binatang lain merpati, bebek dan lain sebagainya ya. Saiki aku tenanan, Dik. Ngene. Saiki pedek 10.000 sedina. Ora entuk kok beleh. Ya. Berarti nek kok beleh kan berkurang 10.000 sehari. Nek rong dina berkurang 20.000. Nek itu tidak boleh disembelih berarti 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 terus populasinya tidak bisa dihalangi karena kamu tidak boleh membunuh. Kira-kira iso kok bayangke jumlah pitik dalam waktu 3 bulan di Semarang. Tolong dihitung. Dan binatang lain. Jumlah ayam, jumlah bebek, jumlah sapi, jumlah kambing, jumlah binatang lain karena tidak boleh, harus mati secara alamiah. Wes dit hitungen kuwi. Wes kira-kira dalam waktu 1 tahun piye kuwi Mas? Bisa kok bayangke? Kita jangan berpikir sepenggal Mas. Allah menciptakan ekosistem namanya. Pertanian kenapa hancur? Karena ada pupuknya membunuh salah satu jenis binatang yang seharusnya binatang yang dibunuh pupuk ini memakan binatang berikutnya karena Allah membuat ekosistem. Dan ayam, kambing, bebek, sapi dan lain-lain itu memang oleh Allah diatur untuk berputar menjadi bagian dari makanan manusia. Wis saiki rumput tidak boleh dicabut untuk makanan kambing wis. Apa piye? Jadi gimana tuh Mas? Ayo kita pahami secara komprehensif. Jadi kalau kembali ke cita-cita tadi Mas, cari akhirat atau dunia, kita mungkin agak lebih lebar gini aja. Tujuan hidup adalah berbuat atau berlaku sebisa mungkin sebagaimana yang Allah kehendaki ketika menciptakan kamu. Kamu bisa ngelukis. Upamanya, pernahkah lukisan mengatur dirinya sendiri? Warnanya, cuatannya, garisnya, gedene, temane, siapa yang mengatur lukisan? Pelukisnya. Kenapa lukisan yang namanya manusia ini nggawe lukisan dhewe, nggawe warna dhewe iki piye karepe iki? Kamu pikir nggak hancur kamu? Pasti hancur ini Indonesia. Hanya soal waktu. Kamu belajar sejarah. Memang mana dinasti yang tidak hancur? Fir'aun yang 1300 tahun aja hancur juga. Semua hancur. NKRI harga mati. Aku seneng apik. Kowe iki lagi umur piro? 70 tahun. Mojopahit pirang tahun? Mataram pirang tahun? Demak ming pirang puluh tahun? Pajang ming pirang tahun? Kamu belajar sejarah. Jangan sok harga mati rumah samu kowe sing duwe kematian. Wong kowe dhewe sing mateni ngono lho. Undang-undange kok rubah. Harga dirine kok ida-ida, silite Cina kok dilat-dilat. Ya toh? Kok ngomong NKRI harga mati? Iki wong ora jangkep pikirane. Kembali ke binatang Mas, makanya Mas tolong simulasi dulu deh. Saya tidak. Kalau sekarang genocide gitu. Ini ada pembunuhan massal waktu Idul Adha. Wes dit. Ya wes nek ngono. Sekarang wes itu tadi ayam tidak boleh dibunuh ya. Sekarang aku takon, berapa jumlah warung jual ayam dan restoran? Terus nyambut gaya apa kuwi? Arep nyambut gaya apa kuwi? Wong-wong sing ora entuk mbleh hewan itu. Ada banyak multiple effect dari cara berpikir Anda itu. Misalnya gini, ini saya vegetarian ya, saya tidak mau makan binatang, saya hanya mau ke tanam-tanaman. Wes dit, kalau gitu nyamuk pun jangan dibunuh. Wes dit. Dit ya, nyamuk jangan dibunuh ya wes, apapun pokoknya makhluk Allah tidak boleh dibunuh. Wes dit. Kira-kira survive atau hidup sampai berapa bulan ini Semarang? Iya mek ketemu PT, mek ketemu jaran, mek ketemu tae iki lho Mas. Pating telu wetek ndek ndi-ndi. Terus ada enggak yang mau memelihara ayam? Ada enggak yang memelihara ayam? Kambing, sapi, ada enggak?
Untuk apa dipelihara? Wong ndak boleh disembelih. Siapa yang akan ngurusi ayam? Sopo Mas? Pemerintah akan ngurusi pitik. Iya Mas, tolong difikirkan secara simulatif komprehensif. Kan begitu Anda ada aturan negara dilarang menyembelih hewan apapun, ngono ya, tok wes dicolke. Wong sing ternak sapi dicolke lah, ngapa aku ternak sapi ora iso didol. Wong ya pegah tuku lah, tak nggo apa aku tuku sapi. Wes Mas, modar kowe. Gimana sih Anda ini? Piye Mas? Tolong disimulasi. Jadi berpikir apa-apa itu dilihat sebab akibatnya terus gitu ya Mas. Oke, kira-kira gitu Mas jawaban saya. Tapi saya senang bahwa orang itu punya rasa dan nurani yang luar biasa sehingga tidak tega sapi kok disembelih. Islam loh Mas yang mengajarkan nyembelih sapi kambing itu di lehernya. Di wilayah-wilayah kebudayaan yang lain sapi iki dipaten dicujes wetenge Mas. Nek pitik iki mung dilebokke mesin ngono tok. Pitik 100 regedeg terus mesinnya memisahkan lare karo dagingnya karo balunge ngono kae. Islam loh yang mengajarkan peradaban bagaimana jangan sampai putus ya toh, nganggo bismillah. Kuwi nek mbeleh wedhus sapi kae kok lus sirahe karo gulune kamu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sapine manut karo kowe. Nek bojomu rewel dilus ya ta bismillahilladzi la yadurru malah ngadeg kowe. Seneng aku. Enak ya pengajian ra karo santri ning karo gendho penak banget. Bisa ngomong apa wae insyaallah, tapi tidak ada yang negatif menurut saya. Anda gembira, Anda bahagia, Anda dapat ilmu dan tidak ada pertengkaran di antara kita, tidak ada perkara di antara kita. Lanang wedok campur ora krasa lanang ora krasa wedok. Sing perkara ku lak nek kowe krasa lanang banget, sing ki wedok banget akhire lirik-lirikan. Lah kene rek. Ora krasa nek kene lanang. Aku ngerti kok aku golek ilmu, ngono tok. Wah, aku lanang to, ngono wis balinggo. Wah, mau ning mburiku ana cah wedok ayu banget. Waduh, lali aku. Ngono. Sesuk baleni meneh ya toh. Terus lali meneh. Endi cah wedok iki mau gitu-gitu hidup itu gitu, Mas. Ora kon njur heroik, aku tidak mau wanita. Lah ya salah ya ora. Semua wanita mau sama laki-laki, semua laki-laki suka melihat wanita telanjang. Semua. Tidak satu pun yang tidak. Apa nek kamu sudah sufi, sudah sangat religius terus gitu. Ya ndak lah ya ndak, tetap seneng Mas. Masalahnya adalah lebih kuat mana nafsumu melihat wanita telanjang dibanding harga dirimu sebagai laki-laki dan imanmu kepada Allah. Mana yang lebih besar? Ngono Mas. Ojo njur aku wis ora seneng aku. Ya ora. Saya itu pernah Mas, saya itu mengalami gitu pernah dan saya betul-betul menyesali sekarang. Ya Allah, jane mung gari panganan gari tak emplok. Wis ning ngarepku, ning ora tak emplok. Di satu pihak saya bangga bahwa saya mampu menahan diri. Ning sok-sok ono, aduh ngopo tuh orang ayo tuh. Loh, saya disogok 3 miliar. Cek. Terus saya bilang, waduh sampean kok tahu aja loh saya butuh uang. Saya ini sedang nambahin unit sekolahan saya di Jombang. Wah ini kalau dapat rezeki luar biasa banget. Cuman saya ini penakut Pak. Saya tidak berani ada satu bata yang saya beli dengan uang yang tidak jelas. Yang nilainya di depan Allah itu subhat. Jadi saya tidak berani menerima ini. Terus tak jupuk ceke, terus tak suwek karo guyu. Kapan-kapan kalau ketemu saya nraktir makan aja, ngopi bareng, kita wek-wek ini Mas. Cek lah apa-apa toh. Bangga Mas aku. Nganti bengi aku bangga sore ketemu nih. Sisuke gelo. Ora tak jupuk apa to ya? Saiki nek pas ra duwe duit tenan bayar sekolah, kuwi kalingan Mas. Aku bodoh ngono, orang pengen ngono kuwi aja sok alim kowe. Ya ra? Ngono
ngono kuwi, ning tetap berjuang, yang kita menangkan tetap iman kita. Saya tahun 82 ditawari menjadi doktor honoris causa. Tahun 82 wis lahir kowe. 82. Dan aku mono. Saya mau ini loh. Kok sawangannya aku butuh itu tuh gak lah gitu kan. Saya kan selalu begitu mas. Nanti 2 tahun berikutnya aku gelo mas, ngopo tuh ora gelem jangan ya ono gunane lho sok-sokan ngono kuwi to. Ada gitu-gitunya mas. Tapi kalau saya didatangi lagi, ditawari lagi, aku mesti ngomong meneh mas. Lho menungso ngono kuwi, hati ngono kuwi, itu bahasa hati namanya. Kowe ora ngerti dadi wong melarat ya. Aku zaman SMA iki angel banget arep mangan dina pisan. Jadi engko nek awan-awan bar bali sekolah ngono iku aku ora mangan ning kosku mas. Terus aku golek kanca sing kira-kira sedang makan siang. Tak lirik sapa ya, Mahfud apa. Terus aku melaku mas dari kampung ke kampung menuju rumahnya teman saya yang berkeluarga dengan kakaknya, dengan saudara-saudaranya satu rumah, sehingga mereka tertib lah makannya. Dari kurun itu niat ben aku dijak mangan. Wis tekan kono sret ning arep lawang kae. Terus loh Nun, ayo mesti sampeyan pas mangan nih alhamdulillah ya wis tas aku mangan. Baru aja saya makan, terus matur nuwun terus ngobrol engko. Lho jelas aku rono iki njaluk mangan nih. Begitu ditawari wes aku lagi wae mangan. Coba menung saya pekok ngono kuwi Mas. Dan itu indah Mas kalau dikenang. Ya Allah indah banget. Ya Allah. Ini mana Mas Eko Tunas ya. Saya sama Mas Eko Tunas jam 2 malam ndolekke sahur cah papat. Jadi sing melu aku iki cah loro, terus di kamar tuh saya sama Mas Eko di Kadipaten Jogja. Jadi nek arep buka kuwi jam 5 sore kudu wis jelas iso buka ora. Nek arep sahur jam 11 bengi kan wis ora mungkin Mas ndolek duit jam 12 bengi ya toh. Jadi jam 11 kalau ndak punya duit berarti nanti cari utangan. Dan untuk utang nang warung Mas golek warung sing paling cilik. Wis pokoke minder karuan Mas. Dan iku ana warung meng ndodok kae mboke kae. Terus karo meng plastik ngene lho Mas. Ah, kuwi. Dan aku runu iku dengan perjuangan untuk ngomongi piye ya. Iki njaluke pirang bungkus ya. Itu tak pertimbangkan kaya arep sidang OPEC ya. Akhir tak wane-wane iki Bu nyuwun sewu niki anu damel bocah-bocah niki kula anu nggih pun sili 3 bungkus mawon. Aku ra wani nyebut awakku dhewe 3 bungkus itu berarti ekok karo cah loro ning omah. Nyebut awakku dhewe ra wani, melibatkan diri saya. Jadi cukup 3 aja. Ngono iku aku dawa Mas perjuangannya untuk nyebut 3 bungkus ki mohon kuat dawa ora karo-karuan. Begitu aku bunyi empun to nak pun mboten pancen jeng petang bungkus mah mboten napa-napa pun gampang bayar kapan-kapan menuwi ibune dengan enteng. Kuwi berjuang ket mau lu abot. Nggih jane nggih betah Pak sekawan Ibu. Yo ora apa-apa Mas, ora apa-apa. Lho akhirnya dikai petang bungkus Mas. Aku karo Eko begitu dapat langsung joget nyanyi. Jalannya belum aspal Mas. Jadi saking senengnya hatiku karo Eko, Mas Eko Tunas seniman kita ya. Kuwi kesandung Mas. Geluwet. Kuwi bos ruwet ngono kae. Segone dadi sak latar ya to. Terus aku karo Eka iki piye? Nek wong Jawa ki ngono ki terus bahagia tuh Mas, ya wong Jawa kok wis cetha cilaka kaya ngono guyu kok Mas. Modar to ngono kuwi Mas. Wis akhirnya tak delok Mas. Oh masih ada gini kan 4 bungkus, yang 2 bungkus habis, yang 1 bungkus tinggal sedikit, yang 1 bungkus utuh. Jadi sing setengah sing garis paruh kita bungkus meneh sijine utuh bali nggawa loro. Tekan ngomah di jenenge Mual Kudi karo Cak Pai. Cak Pai, sahur iki ana emek iki tok 1,5 dibagi wong loro. Aku karo Mas Eko wis sahur. Rasane sahur ndasmu. Ngono Mas.
Itu hidup, itu namanya kehidupan. Jangan ideal-ideal. Hidup itu begitu lucu, begitu indah, begitu mengasihkan, asal engkau menyadari Allah memang menciptakan hidup ini untuk begitu itu. Nikmatilah itu. Wah, aku sering banget Mas ngalami ngono iku. Wah, sak kere-keremu lah ora tau ngelih nganti ora mangan nganti 2 minggu lah ora entel. Modar apa kowe nek iso tak cek lho, tak tes lho ya. Hari pertama sedina ora mangan rasane sik ora apa-apa, malamnya mulai perkara ndak, mulai jam 10-11 bengi. Terus kowe rasa turu, pegel-pegel awakmu. Njur isuke piye rasane? Terus mari ngono awan sore rasane awakmu piye? Greges-greges. Malam kedua piye rasane? Nek kowe iso jawab persis seperti pengalaman saya, tak akoni nek kowe ya melarat kaya aku. Dan saya itu Mas tidak pernah mengatakan dan merasa bahwa yang Allah berikan kepada saya itu kesengsaraan atau penderitaan. Ndak boleh. Ndak boleh dan memang tidak. Jari sapa sengsara. Ngelucune kaya ngono. Jelas sego papa tok loro ambiar apik ta. Ambiar. Seneng aku delok wae segane dadi sak latar. Allah ya Allah gitu. Seneng banget aku. Jadi EBIT kami dulu berempat, MH, Eka, Eko, EH, Eko, EBIT 4E. EBIT itu anak yang kita sayangi, kita manjakan, kita belikan rokok dan hil tiap hari, mbuh piye carane, utang-utang. Sementara saya sama Karta sama Eko itu ngenteni sisa di asbak, diudari kae jupuk sisa-sisa mbakone teki kuwi ya, terus golek kertas koran dilinting meneh ya. Itu kami bertiga begitu. EBIT-nya dan hil, dia gitarnya kita jaga, dia pokoknya kita sayang sama dia. Kalau kita punya 2 nasi bungkus, 1 untuk EBIT, 1 untuk bertiga. Kalau hujan yang kita lindungi EBIT dan gitarnya, kalau ada 2 payung. Saya naik kereta api berdesakan ke Surabaya, kita perjuangkan EBIT supaya terkenal, supaya rekaman dan seterusnya. Naik kereta ke Surabaya dari Jogja, kebak Mas, ora kaya saiki sepur, kebak ngene kae. Dan hanya ada 1 kursi untuk EBIT. Iki jendela, terus kursi 2, terus ono ngene ta Mas, enggak ono apa? Sandaran tangan. Nah, EBIT di sandaran di kursi itu yang ada sandaran tangannya. Kene wong-wong liyane ngadeg, aku ngadeg di pinggirnya EBIT. Terus aku ternyata bisa, pantat saya ini 1/4 bisa duduk di sandaran tangan EBIT gitu kan. Jadi pokoknya nek ana nggon siji yang gue EBIT kita manjakan habis. Wis lungguh ngene iki Mas. Set bokong mek ngene iki Mas. Sementara EBIT ngene. Wis engko Jogja, Prambanan, Klaten tekan Delanggu EBIT ngantuk. Wis ngantuk iki sirahe disenderke nang aku ngene iki. Ya Allah, aku iki mengentuk seprapat. Aku sing kudu nglindungi sirahe EBIT coba. Itulah nasibku. Aku itu sudah yang paling sengsara dan aku yang harus menampung orang-orang yang bahagia itu. Orang-orang kaya, orang-orang berkuasa itu datang ke saya terus kalau mereka punya masalah. Padahal aku ini seperapat bokong. Tapi itulah kebahagiaan saya di dunia. Jadi tidak ada satupun yang tidak bahagia kalau Anda mempertimbangkan Allah, akhirat dan ridhonya. Kalau Anda jadi kawul, Anda bahagia dengan kawul. Kalau Anda menjadi rumput, Anda bahagia dengan rumput. Jadi temukan siapa dirimu dan jangan berubah dari dirimu masing-masing. Kalau engkau kedelai, jangan mengkacang-kancangkan diri. Kalau engkau kacang, jangan menjagung-jagungkan diri. Kalau engkau ayam, jangan memburung-burungkan diri. Saya kira kebanyakan ayam pengen jadi burung. Mabur ra iso-iso, kelangan PTE, melongo akhirnya kali itu. Itulah bangsa Indonesia. Maka teman-teman anak-anak maknya, jadilah manusia masa depan mulai 2025 ke atas. Anda menjadi juragan dari hidupmu, juragan dari banyak orang, juragan dari produksi-produksi, dan Anda menjadi konglomerat, Anda menjadi direktur, Anda menjadi tokoh, Anda menjadi orang yang paling berdaulat di Indonesia, dan tidak ada siapapun yang bisa menjajah Anda, menjadikan Anda budak-budak, karena Anda berdaulat kepada diri saya. Gitu ya, kita ya. Saya kira semua sudah cukup terjawab. Sudah cukup ya? Ya, oke. Terima kasih. Saya minta maaf untuk kekurangan-kekurangan saya.